6 hal yang perlu diterapin biar kamu nggak gampang kemakan berita hoax. Critical thinking atau berpikir kritis. Kayaknya sering banget kan disebut sekarang ini. Tapi kamu tahu nggak sih apa itu berpikir kritis? Atau kenapa berpikir kritis itu penting? Nah, berpikir kritis menurut Michael Scriven dan Richard Paul itu the intellectually disciplined process of skillfully and actively conceptualizing, applying, analyzing, synthesizing, and or information gathered from or generated by observation, experience, reflection, reasoning, or communication as a guide to belief and action. Yang berarti, merupakan proses disiplin intelektual yang secara aktif dan terampil mengkonseptualisasikan, menerapkan, menganalisis, mensintesis, dan atau mengevaluasi informasi yang diperoleh dari pengamatan, pengalaman, refleksi, penalaran, atau komunikasi sebagai dasar untuk keyakinan dan bertindak. So, kalau kamu pernah terkecoh sama gambar atau video yang kelihatannya meyakinkan, tapi sebetulnya AI generated, atau ngerasa yakin sama video TikTok atau IG yang kelihatannya masuk akal padahal sesat nih ya. Atau juga mungkin pernah ambil kesimpulan cuma dari judul berita aja yang clickbait atau rage bait. Hal ini tuh terjadi bukan karena kamu kurang pintar, tapi bisa jadi karena kamu kurang berpikir secara kritis. So, dengan zaman yang makin maju dan makin banyak berita hoax yang beredar, and lots of AI content generated, mau bahas cara-cara buat ningkatin kemampuan berpikir kritis yang bisa kamu terapin langsung habis kelar nonton video ini. Yang pertama, jangan gampang percaya. No. Bukan berarti kamu harus jadi orang yang curigaan ke semuanya. Tapi kamu perlu biasain buat verifikasi kilat sebelum narik kesimpulan. Mau pas lagi kamu terima email, ngeliat berita, ngeliat foto, atau juga ngeliat video. Iya, foto sama video, soalnya AI udah makin canggih banget sekarang. Cara simpelnya, kalau misalnya kamu buka link website yang kamu dapat dari email, bilangnya dari pemerintah Indonesia nih misalnya, lakukan 3 detik URL check. Lihat alamat URL-nya. Pastiin nama domainnya wajar dan gak ada huruf-huruf aneh yang mencurigakan. Misal kalau government.update.info, ini tuh udah pasti bikin curiga. Pertama, typo, harusnya government, bukan government. Kedua, kalau ngakunya dari website pemerintah Indonesia, harusnya pakai .go.id. Kalau update.info udah pasti nipu. Kalau juga misalnya berita atau gambar yang kamu mau ngecek nih ya, kamu bisa coba pakai cara 3-2-1 cek. Ini terutama kalau kamu dapat info yang simpang siur dan nemu konten yang kamu ngerasa sebagai AI generated. Pertama, kamu cek apakah ada 3 sumber lain yang ngomongin hal yang sama. Kedua, lihat lagi sumber URL utamanya. Kalau bentuknya gambar atau video, coba lakuin reverse image search dengan Google Image atau TinEye. Dan terakhir, kasih 1 jeda kecil sekitar mungkin 5 menit buat nilai apakah info yang kamu lihat itu benar dan valid. Kalau enggak, ya udah skip. Next yang kedua, ngontrol emosi. Gini, terkadang tuh yang bikin kamu salah ngambil kesimpulan bisa jadi bukan karena kamu kurang informasi, tapi gara-gara kamu tuh udah keburu emosi terlebih dahulu. Misalnya, kayak kamu tuh ngelihat judul berita yang provokatif, video yang ternyata editan, dipotong, atau dimanipulasi sedemikian rupa biar bikin kamu ke-trigger. Atau juga postingan-postingan di sosial media yang sengaja cari engagement dengan cara bikin orang lain kesentil. Ya intinya semuanya sengaja dibuat agar kamu bereaksi, tapi mikir belakangan. Yang penting mereka dapat dulu engagementnya. Cara buat ngatasin hal-hal ini tuh gak susah. Kamu hanya perlu kasih jeda sebelum merespons juga. 3 detik aja cukup buat kamu lakukan hal ini. Jadi kamu tuh pertama tarik napas dalam-dalam selama 3 detik dulu. Sepele kedengarannya, tapi efeknya besar. Cara dengan begini kamu bakal matiin mode impulsif kamu. Dan kamu bisa mikir lebih jernih sebelum kamu ngeproses infonya. Abis itu kamu juga bisa coba pakai 5-5-5 rules. 5 menit jeda dulu sebelum kamu ambil kesimpulan atau bikin komentar. Terus kamu cek 5 sumber lain yang sekiranya ngasih tahu hal yang sama. Dan kemudian kalau kamu mau share, kasih 5 kata konteks. Misalnya, belum pasti cek dulu ya. Simple, tapi ngejaga biar orang lain juga gak keliru dan ambil kesimpulan terlalu cepat. Ya, buat mereka tuh jadi ikutan kritis gitu. Yang ketiga, biasakan buat bertanya. Kadang tuh, mungkin tuh kamu kurang kritis karena kamu kurang nanya. Setiap kali kamu dapat sesuatu, entah itu opini orang, potongan video, atau data di kantor,
Ya, kamu tuh sebenarnya harus biasain buat pastiin diri kamu ini benar-benar paham sama apa yang disampaikan. Cara paling gampang bisa kamu coba dengan nanyain bagian yang kamu belum terlalu paham. Dari situ kamu bisa lanjutin ke pertanyaan yang lebih detail. Misalnya, ini konteksnya kayak apa ya? Atau ada perspektif lain nggak? Dan kalau juga nih misalnya kamu dapat info dari orang atau akun tertentu, tambahin pertanyaan kayak, kenapa mereka mau aku percaya sama hal ini? Ini bukan berarti kamu curigaan. Tapi biar kamu tahu apakah niat orang ini baik atau sekadar mempengaruhi opini supaya kamu bisa validasi pernyataan dia. Teknik ini tuh ngelatih otak kamu supaya selalu berhenti sebentar sebelum mengambil kesimpulan. Yang keempat, itu ngelihat dari berbagai sudut pandang. Bisa jadi nih, kamu menarik kesimpulan yang salah atau kamu salah paham karena cuma melihat dari satu sisi aja. Makanya, tiap kali ada isu yang rame nih, coba geser sedikit sudut pandangnya. Bisa melalui sumber, media, atau orang lain yang beda opininya. Contohnya nih, kamu lihat potongan video yang lagi viral. Sebelum ikutan terjun ke hype-nya, kamu cari tahu dulu deh versi full-nya. Atau kamu lagi baca satu artikel yang kelihatannya menggiring opini. Coba cari dan bandingin dengan artikel lain yang lebih netral. Soalnya lagi, terkadang tuh perbedaan kayak gini dapat mengubah cara pandang kamu. Tekniknya sederhana. Ada nggak sih versi lain dari cerita atau berita ini? Kalau ada, lihat dulu sebelum ambil kesimpulan. Tentunya, teknik ini juga berlaku dalam dunia profesional aka di kantor. Misalnya pas lagi analisis data, discuss project, atau pas diminta ambil keputusan. Penting banget buat cari perspektif lain, karena terkadang ada aja hal yang luput dari pandangan yang kamu miliki, tapi orang lain ngelihatnya. Tujuannya bukan bikin kamu ribet, tapi biar kamu tuh gak kejebak di satu perspektif aja. Saat kamu bisa belajar melihat segalanya dari banyak sisi, kesimpulan dan keputusan yang kamu ambil akan jauh lebih objektif, jernih, dan minim manipulasi. Yang kelima, kenali bias pribadi dan cek, masuk akal nggak? Sadar nggak sadar, tiap orang pasti punya bias pribadi. Atau hal kecil yang bikin cara kamu tuh memahami informasi jadi miring ke pengalaman dan perasaan kamu sendiri. Misalnya, kamu abis lihat berita kecelakaan yang fatal. Abis itu kamu jadi ngerasa naik pesawat itu berbahaya dan menakutkan. Padahal, data itu bilang kalau naik mobil itu jauh lebih riskan. Jadi yang kuat bukan datanya, tapi efek emosinya di kamu. Nah, supaya bias ini nggak nyetir keputusan dan cara berpikir kritis kamu tuh bisa ngelakuin yang pertama kayak mini self-check 10 detik biar kamu sadar kalau ada bias di situ. Bisa dengan pertanyaan ke diri sendiri kayak, ini gue bereaksi karena fakta atau karena perasaan gue doang? Nah, pertanyaan ini yang bakal bikin kondisi emosional kamu jadi lebih netral. Yang kedua, kamu lanjutin dengan logic sense check. Abis emosi kamu netral, baru cek logikanya pakai pertanyaan. Ini masuk akal nggak ya? Contoh cara ngeceknya. Ini angkanya terlalu wow nih, macam sulap sama sihir nih. Terus atau enggak kayak, ini klaimnya menarik sih, tapi udah ada bukti realnya belum? Atau enggak, janjinya manis, tapi bakal tepatin nggak? Atau juga kayak, wah penjelasannya kayak ambigu atau terkesan dibuat-buat nggak sih? Nah, paling gampangnya sih kalau hati kecil kamu tuh udah merasa, bentar-bentar, ini kok ada yang aneh atau kayak sus banget nih. Berarti kamu perlu beneran double check atau triple check nih. Yang terakhir, last but not least, rajin membaca. Membaca itu bukan soal nambah wawasan doang loh, tapi juga ngebiasain otak kamu buat ngolah informasi. Jadi nggak cuma terima informasi mentah-mentah. Makanya kalau kamu baca artikel, opini, atau buku yang sedikit lebih berisi, jangan baca dan terima doang. Tapi latih juga otak kamu buat nyari logika dan celah yang mungkin ada di sana. Caranya nih, tiap kamu selesai baca, coba ringkas 3 hal yang ada di situ. Ide utamanya, bukti pendukung, dan titik lemahnya. Cukup 3-4 kalimat aja. Terus kasih pertanyaannya agak skeptis. Ini gimana ya, kok bisa gini? Atau ini kok kayaknya nggak cocok sama pengalaman atau pengetahuan gue ya? Ini yang bikin kamu belajar lihat bacaan dari 2 sisi. Sisi yang masuk akal dan sisi yang masih perlu diuji. Dan terakhir, biasakan nulis ulang versi kesimpulanmu sendiri. Ini nggak cuma bikin kamu gampang nyerap informasi baru, tapi juga memproses dan mengecek apakah logika penulisannya nyambung sama data atau cuma retorika belaka. Pelan-pelan aja. Kebiasaan itu bakal bikin pola pikir kamu jadi kritis tanpa kamu sadari. Jangan minta AI buat bikin kesimpulannya. Ada kalanya kalimat isi come isi go itu benar adanya. Gimana? Setelah kamu tahu 6 cara buat gak gampang kemakan berita hoax,
Mana yang paling gampang buat kamu terapin secepat mungkin? Apakah jangan gampang percaya, kontrol emosi, biasain diri untuk bertanya, melihat dari beberapa sudut pandang, mengenali bias pribadi, atau rajin membaca? Yuk share jawaban kamu di kolom komentar ya. Anyway, kalau kamu ada request buat Mbak M belum topik tertentu, share juga di komentar ya. Atau kamu bisa reach out Mbak M di sosmed Mbak M yang lain. Dan tentunya, thank you udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa buat like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kamu ya. Mbak M dan Michi, pamit dulu. See you di video Small Piece Wisdom Please selanjutnya. Bye-bye!